Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilano Fadli dari kelas IT 4704 dengan NIM 1030323051. Di sini saya akan menjelaskan konsep tentang dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, resiko yang menyertainya, dan database lifecycle. Yang pertama yaitu konsep dasar basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang saling berhubungan, disusun secara sistematis, dan disimpan secara elektronik agar dapat dikelola dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien dengan bantuan database manajemen sistem atau DBMS. Nah, ciri utama basis data itu ada 3. Yang pertama, terstruktur. Data disusun dengan aturan tertentu. Yang ketiga yaitu terintegrasi, data dapat digunakan oleh berbagai aplikasi tanpa duplikasi. Nah, yang ketiga yaitu dapat diakses dengan mudah, contohnya menggunakan bahasa query seperti SQL. Baiklah, selanjutnya yaitu kelemahan pemrosesan file tradisional. Sebelum penggunaan basis data, data disimpan dalam file-file terpisah dengan sistem file tradisional. Namun, sistem ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu redundansi dan duplikasi data. Data yang sama disimpan di banyak tempat, meningkatkan penggunaan penyimpanannya. Yang kedua yaitu inkonsistensi data. Perubahan pada satu file tidak dapat otomatis memperbarui file lain yang menyimpan data serupa. Baiklah, yang ketiga yaitu sulit dalam akses data. Tidak ada cara standar untuk mengakses dan mengambil data dari berbagai file. Nah, yang keempat yaitu keamanan datanya yang sangat rendah. Kontrol akses terhadap data kurang efektif. Nah, yang kelima yaitu ketergantungan program terhadap data. Jika struktur file berubah, program yang mengakses file harus diperbarui. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan basis data dengan DBMS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem file tradisional. Yang pertama yaitu mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Data hanya disimpan sekali dalam database dan dapat digunakan oleh berbagai aplikasi. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan keamanan data. DBMS memiliki mekanisme kontrol, akses, dan ekskripsi. Nah, yang ketiga yaitu akses data lebih mudah, menggunakan bahasa query seperti SQL untuk mengambil dan mengelola data. Yang keempat, independensi data. Perubahan struktur database tidak mempengaruhi aplikasi yang menggunakannya. Nah, yang kelima yaitu efisiensi dan performa lebih baik. Basis data dioptimalkan untuk pemrosesan data yang cepat dan akurat. Dan yang terakhir yaitu mekanisme pemulihan data, memiliki fitur backup dan recovery untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem. Selanjutnya, risiko yang menyertai basis data. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penggunaan basis data juga memiliki beberapa risiko. Antara lain, yang pertama yaitu biaya implementasinya yang sangat tinggi. Pengadaan DBMS, perangkat keras, dan tenaga ahli memerlukan investasi yang besar. Dan yang kedua yaitu kompleksitas sistem, memerlukan pemeliharaan dan pengelolaan yang lebih sulit dibandingkan sistem yang tradisional. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada DBMS. Jika sistem DBMS-nya gagal, seluruh data bisa menjadi tidak dapat diakses. Yang keempat yaitu keamanan dan privasi data. Risiko peretasan atau penyalahgunaan data tetap ada jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima yaitu kinerja tergantung pada infrastrukturnya. Performa database dapat sangat dipengaruhi oleh perangkat keras dan jaringan yang digunakan. Baiklah, yang terakhir yaitu database lifecycle atau siklus hidup basis data. Siklus hidup basis data menggambarkan tahapan dalam perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan database. Siklus ini mencakup beberapa tahapan utama. Terdapat 6 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu perencanaan, menentukan tujuan penggunaan basis data dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi dari pengguna untuk memahami kebutuhan data yang harus disimpan dan diolah. Yang ketiga yaitu perancangan, membuat model konseptual, misalnya Entity Relationship Diagram atau ERD, dan desain fisik database. Yang keempat yaitu implementasi, membangun database dalam sistem DBMS, mengimpor data, dan mengatur struktur tabel. Yang kelima yaitu pengujian, memastikan bahwa database berfungsi
sesuai spesifikasi dan tidak memiliki kesalahan. Dan yang keenam yaitu pemeliharaan, memiliki optimasi, backup, pemulihan data, dan pembaruan sistem sesuai yang dibutuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.